Bisniwas, Ya, saya boleh mengganggu waktunya sebentar. boleh. Saya dari mahasiswa UIN ingin menjelaskan tentang literasi media. Oh ya, silakan duduk Mas. Literasi media yaitu memahami, menganalisis, mengkritisi, dan memproduksi pesanan dalam media. Sedangkan manfaat literasi media yaitu memperluas informasi. Yang kedua, memudahkan mendapatkan lapangan kerja. Ya, segitu doang, Mas. Oh ya, boleh. Terima kasih informasi. Baik, perkenalkan di sini saya Adila Rahma dengan NIM 2141 1122. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan literasi media. Tujuan literasi media itu sendiri adalah memberikan kesadaran kritis terhadap halayak sehingga halayak itu bisa menganalisis dan memproduksi informasi dalam media tersebut. Nah, salah satu contohnya nih, kemarin ada food vlogger yang mereview jelek tentang salah satu warung steak yang bernama Steaknya Mas, yang kemudian pegawai yang melayani food vlogger tersebut dikenakan SP. Nah, di situ kita harus bisa menganalisis kasus tersebut, siapa sih yang salah dalam permasalahan tersebut, agar kita tidak salah dalam menangkap informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar literasi media. Yang pertama itu adanya pesan media yang dibangun atau dikembangkan. Dan yang kedua itu setiap media memiliki karakteristik, kekuatan, dan keunikan dalam membangun bahasa yang berbeda. Dan yang ketiga itu ada pesan media diproduksi untuk suatu tujuan. Dan yang keempat itu ada semua pesan media berisi penanaman nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang kelima itu manusia menggunakan kemampuan, terus ada keyakinan dan pengalaman untuk membantu arti pesan tersebut, arti pesan dari media tersebut. Dan yang terakhir itu ada literasi media dan pesan dari mempengaruhi keyakinan dan pengalaman untuk membangun sendiri arti dari pesan media tersebut. Kamu tahu nggak perbedaan data dan informasi? Nggak tahu, emang apa? Data itu serangkaian fakta yang bisa digunakan untuk menyusun suatu informasi. Terus isinya apa aja sih data? Isinya penjelasan singkat mengenai suatu peristiwa, tapi tidak bisa digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Oh gitu, contohnya? Contohnya, jumlah santri Al-Amin sekitar 300 orang. Sedangkan informasi adalah sebuah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk dan bisa digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Terus informasi, contohnya apa? Contoh informasi, kamu tahu nggak kalau pondok kita ini mau ada libur lebaran? Iya tahu. Liburnya itu tahu nggak kapan? Nggak tahu, kapan sih? H-3 lebaran. Kamu tahu nggak information disorder itu? Jadi aku mau jelasin sedikit tentang information disorder. Jadi information disorder itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Nah, misinformasi ini itu adalah informasi yang disebarkannya itu memang tidak benar faktanya. Jadi orangnya itu percaya bahwa informasi itu benar lalu disebarluaskan, tetapi aslinya itu nggak benar gitu loh informasinya. Nah, contohnya itu kan kayak berita di WhatsApp grup yang lagi banyak diteruskan terus nanti disebarluaskan ke orang lain padahal itu informasinya tidak benar. Nah, terus ada selanjutnya disinformasi. Disinformasi ini memang informasi yang tidak benar dan orang itu memang tahu bahwa informasi itu tidak benar ya, terus disebarluaskan ke orang lain bahwa informasi ini tidak benar. Nah, contohnya itu kayak yang kemarin tentang vaksin COVID-19 pas lagi pandemi itu kan ada berita tentang vaksin, nah itu disebarkan. Nah, itu memang berita yang memang benar adanya gitu. Terus yang terakhir itu ada malinformasi. Jadi malinformasi itu memang informasi yang benar tetapi disalahgunakan sama orang untuk mengancam atau menjadi jadi hal kejahatan kayak gitu. Nah, contohnya itu kayak yang bocor percakapan Hakim Wahyu Imam Santosa soal Ferdy Sambo di TikTok. Nah, siapa itu yang merekam? Nah, itu kan masalahnya. Informasi mengenai halayak dalam media massa. Nah, halayak itu sendiri ialah sasaran
dari orang-orang yang membaca informasi tersebut disebut halayak. Nah, halayak itu sendiri memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jadi ketika kita mengunggah sesuatu ke dalam media massa, jadi kita perlu mengetahui siapa aja yang bakal menjadi target sasaran untuk informasi dan berita dari yang kita buat. Nah, media massa itu sendiri kan terdiri dari dua macam. Nah, yang pertama ada media cetak. Media cetak itu seperti koran, surat kabar, majalah, buku, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip halayak. Prinsip halayak itu ada 4. 1. Prinsip sama atau tidak sama sekali. Pada dasarnya, prinsip seseorang yang suka suatu jenis media biasanya suka jenis media lainnya. Sedangkan mereka tidak menyukai satu jenis media, biasanya tidak menyukai jenis media lainnya. 2. Prinsip pendidikan. Beberapa orang berpendidikan memiliki banyak variasi untuk menggunakan media. Media bacaan paling banyak digemari. Jadi maksudnya yaitu beberapa orang yang berpendidikan memiliki media untuk belajar dengan metode media yang berbeda seperti media audio dan media visual. Namun paling banyak digemari sebagian orang berpendidikan yaitu media visual atau bacaan. 3. Prinsip ekonomi. Semakin tinggi penghasilan akan semakin tinggi tingkat penggunaan media dan bervariatif media yang digunakan. 4. Yaitu prinsip usia. Semakin tinggi usia seseorang, semakin besar kecenderungannya menggunakan media untuk hal-hal serius seperti untuk menunjang pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gimnastiar Bintang Anugrah dengan NIM 214110501129. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang kejahatan di dalam media. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gimnastiar Bilang dari Pak Sorwin. Ini mau izin rekam sama mau mensosialisasikan tentang kejahatan di dalam media Mas. Iya benar. Ini izin bertanya dulu, apakah dari Masnya tahu tentang kejahatan di media? Maaf, sebelumnya saya kurang begitu paham tentang kejahatan dari media itu seperti apa ya Mas. Jadi saya izin mensosialisasikan atau izin menjelaskan ya Mas tentang kejahatan di dalam media itu bisa dinamakan cybercrime yang merupakan tindakan perilaku kejahatan yang berbasis komputer atau jaringan internet. Jadi pelaku dari kejahatan cybercrime ini biasanya akan meretas sistem pada jaringan komputer ataupun di dalam media internet yang akan memperoleh data para korbannya. Pada contohnya ada beberapa contoh cybercrime. Yang pertama ada penipuan yang biasanya pada contohnya itu dilakukan oleh telepon seluler yang dilakukan oleh seseorang untuk menipu tapi lewat telepon seluler. Yang kedua ada peretasan. Peretasan ini adalah pencurian data. Contohnya kayak pencurian data yaitu kayak penghackan, terus ada beberapa contoh kemarin kasus tentang data Kominfo yang dibobol oleh siapa namanya? Biorka, ya betul Mas, Biorka. Yang ketiga ada cyber stalking, yaitu di mana para pelaku itu melakukan stalk atau penguntitan kepada para korbannya, yaitu dengan cara untuk meneror korban-korban tersebut. Yang keempat itu ada cyberbullying, yang dimana cyberbullying ini biasanya terjadi pada artis-artis yang nanti biasa para pelaku itu menyerang di dalam komentar para postingan dari artis tersebut. Ya, teror, lebih ke teror sama cyber stalking. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Masnya. Terima kasih atas waktunya ya Mas. Sama-sama. Ya, makasih ya Mas. Sama-sama. Oke.
Ngomongin dosen nih. Permisi Mbak. Iya, perkenalkan nama saya Ermin Rohasana. Saya dari 4 HSB dari UIN Saisu Purwokerto. Di sini saya mau mensosialisasikan tentang halayak yang rentan terhadap media, boleh? Boleh, silakan. Silakan duduk, Mbak. Iya, ngomong-ngomong lagi ngapain nih? Lagi ngobrol biasa santai. Iya, jadi begini Mbak, saya mau mensosialisasikan tentang halayak yang rentan terhadap media pada masa kini. Jadi halayak yang rentan terhadap media itu salah satunya adalah perempuan seperti Mbak di sini. Kemudian ada anak-anak dan juga manula, yaitu manusia lanjut usia. Jadi kalau perempuan itu yang rentan terhadap media adalah perempuan yang dimana, kenapa sih perempuan bisa rentan terhadap media? Ya karena salah satu sumber terjadinya suatu pelecehan itu terjadi pada perempuan gitu. Jadi karena perasaan yang kurang terwakilkan oleh perempuan, oleh karena itu media menjadi sebuah yang rentan terhadap perempuan tersebut. Kemudian kenapa anak-anak menjadi halayak yang rentan terhadap media? Ya karena anak-anak itu belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, sehingga terjadi kerentanan terhadap anak-anak zaman sekarang. Kemudian untuk manula sendiri terjadi kerentanan karena manula adalah sosok wanita atau sosok laki-laki yang sudah lanjut usia, di mana perkembangan pola pikir mereka sudah sangat sepuh ya, ibaratnya sudah sangat lama gitu. Jadi untuk perkembangannya menjadikan suatu hal yang terhalangi dalam sebuah media kayak gitu. Jadi seperti